Suara Pagi, saya Bu. hilang. Suara saya tapi kedengeran kan yang agak seret. Ini dibaca dulu, nanti saya jelasin. Jadi hari ini kita mau mempelajari apa itu Web Science. Web Science itu apa sih? Web Science itu adalah interdisciplinary study of the World Wide Web atau kumpulan ilmu yang mempelajari tentang web. Jadi kalau kita ngomongin Web Science itu berarti bukan ngomongin satu ilmu ya, tapi banyak banget ilmu yang harus dipelajari ketika mempelajari atau membuat suatu web. Karena web itu sangat kompleks, nggak cuman engineering aja, tapi juga harus dipelajari tentang ilmu sosialnya, ilmu kemanusiaannya, biar kita bisa membuat web yang baik. Kemudian tahun 2006 baru ada saintis namanya Tim Berners-Lee yang merumuskan, kalau kita mau bikin web nih, kayaknya kita harus mempelajari beberapa web nih. Gimana kalau kita sebut ilmu ini ilmu Web Science. Nah, makanya sebenarnya Web Science gak cuma satu ilmu ya, tapi beberapa ilmu. Nah, tapi dirumuskan menjadi Web Science atau atau ilmu yang mempelajari atau meriset tentang bagaimana web itu berevolusi dan merubah bukan cuman webnya yang merubah manusia, tapi manusianya juga merubah bentuk web juga gitu. Selama 10 tahun terakhir ya, Web Science itu sangat berkembang, bukan cuma lebih besar tapi juga lebih luas sampai ke seluruh dunia berkembangnya. Dan
si saintis atau web scientist yang mempelajari web science itu juga menemukan bahwa tadi yang seperti saya bilang bukan web yang merubah dunia, tapi dunia juga ikut merubah web. Contohnya web scientist menemukan bahwa ternyata web ini bisa dipakai untuk menyebarkan berita buruk atau berita palsu atau isu-isu yang sebenarnya nggak benar, hoax gitu, untuk melakukan politik gitu. Mungkin kamu pernah ngikutin ya beberapa tahun yang lalu yang siapa tuh pendiri Facebook, Mark Zuckerberg itu yang diwawancara, dia diadili karena ternyata Facebook dipakai untuk tanpa dia sadari Facebook itu dipakai untuk dalam dunia politik itu sama kalau nggak salah Rusia apa ya, saya lupa. Jadi Rusia menggunakan Facebook Ad itu, iklan di Facebook untuk menginfluence orang-orang yang di Facebook untuk melakukan pemilihan terhadap calon yang Rusia inginkan gitu. Padahal itu kan politiknya Amerika, tapi Rusia, gue pengennya Amerika itu biar jadi teman kita, suruh pilih si A nih. Nah, dia menginfluensi Amerika itu dengan cara melakukan pengiklanan menggunakan Facebook gitu. Nah, si Mark Zuckerberg akhirnya dibawa juga dalam persidangan gitu. Padahal sebenarnya kan dia nggak ikut ya, cuman menyediakan fitur iklan gitu ibaratnya. Tapi ternyata bisa ditemukan celah oleh si pihak Rusia untuk melakukan penggiringan opini supaya calon yang Rusia inginkan itu menang gitu. Terus selain dunia politik juga berubah di dunia ekonomi dan lain-lain ya, atau permainan big data, permainan tren tren IT juga berubah ya. Kalau dulu kan sosial media nih, tapi ini sosial media udah mulai berubah lagi nih. Sekarang udah masuknya ke zaman AI atau artificial intelligence. Jadi berubahnya web science, berubah juga trennya. Jadi bukan cuman manusia yang berubah, tapi tren webnya juga ikut berubah gitu, saling ikut menginfluence. Atau contohnya gini, ada dulu ya waktu masih zaman-zamannya ada online shop pakai web masing-masing. Kalau sekarang kan online shop pakai marketplace ya, pakai Tokopedia, pakai Shopee. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu sebelum ada marketplace itu toko-toko online itu berlomba-lomba pengen punya online shop sendiri gitu. Akhirnya bikinlah misalnya blablabla.com gitu ya. Nah, dulu pembayarannya masih sangat sederhana, belum ada QR dan lain-lain gitu, belum ada kris gitu. Masih pakai via transfer, terus nanti struknya harus difoto, terus fotonya dikirim gitu. Ada yang kayak gitu ya. Sampai sekarang juga masih ada yang kayak gitu modelnya. Atau mungkin kalian pernah yang pakai transfer, tapi misalnya kita belanja 100.000, tapi karena kita adalah pelanggan ke-10 misalnya, jadi kita harus transfer 110 gitu, 100.000 rupiah gitu. Jadi nanti ketika adminnya cross check, oh uangnya udah masuk apa enggak, dia lihat dari, oh ya ini benar nih ada 110.000, berarti si customer nomor 10 yang bayar gitu, uang dari dia gitu. Masih sangat manual gitu. Kalau sekarang kan udah kerja sama-sama bank, udah pakai kris, jadi udah lebih aman gitu. Jadi mungkin celah-celah yang tadinya masih jadul tadi ya, masih pakai data manual, terus pakai angka dicocokin satu-satu, itu kan celah untuk penjahat. Siapa tahu ada orang bener bayarnya 110.000 tapi ternyata dia pakai akun atau akun palsu atau orang lain yang bayar gitu, terus orang lain merasa nggak beli kok gue disuruh bayar gitu. Ternyata ada celah-celah penipuan, makanya akhirnya sistem e-commerce-nya juga berubah gitu. Jadi web science mempelajari itu juga salah satunya. Jadi tadi ada dunia politik, terus bisa ke AI, dan dunia online shop atau dunia bisnis juga berubah. Dilihat, oh ternyata banyak celah, kita harus gimana nih ya biar
apa sih namanya, bertransaksi di ekonominya lebih aman, oh ya udah kita kerja sama-sama bank, oh kita pakai kris, kita pakai sistem bla bla bla, apa, ada juga tuh, virtual account misalnya ya, kayak gitu. Jadi biar lebih aman. Itu kenapa, bisa secanggih seperti sekarang, online shop itu seperti sekarang secanggih ini, ya karena belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, gitu. Ini masa pre-web atau masa sebelum web. Jadi konsepnya sendiri itu, namanya Memorial Index tahun 45. Dia, konsepnya dari hypertext. Hypertext itu maksudnya gimana sih? Hypertext itu jadi ada teks yang di-display, terus kalau kita klik kita akan, sampai ke teks yang lebih besar atau lebih luas gitu. Mmm, jadi kayak kalau di buku ya, kalau zaman di buku gitu, zaman, eee, old apa, old medianya, zaman old media itu kayak di buku, kamu mungkin pernah punya buku kayak, eee, buku apa ya, misalnya buku yang tebel-tebel terus bahasanya sulit-sulit, nanti entar suka ada penjelasannya, eee, misalnya ada kata-kata yang sulit akan dicetak miring, terus kalau kita mau lihat penjelasan apa sih arti kata yang dicetak miring tadi, kita bisa lihat di belakang atau sebutnya glosarium. Nah, kayak di buku gitu, itu old medianya tuh seperti itu. Nah, terus new medianya dibikinlah seperti hypertext. Jadi ada kata apa yang kamu kira-kira nggak tahu, diklik nanti muncul penjelasan tentang kata tersebut. Nah, hypertext itu teorinya seperti itu. Jadi, akhirnya, mmm, sistem yang seperti itu dipakai untuk, posting berita dan lain-lain. Yaitu sama ya, jadi, judulnya dulu kecil gitu, terus kalau misalnya tertarik kita klik baru akan muncul artikel yang lebih komplitnya gitu. Terus sorry mana tadi ya? Ya web evolution ada web 1, web 2, dan web 3. Pertama web 1 dulu.
Web 1.0 itu adalah sebutan, zaman-zaman web, baru pertama kali muncul, jadi sekitar tahun, 91 sampai 2004. Halamannya statis bukan dinamis ya, dia udah pakai HTML ya, namanya web pasti pakai HTML, cuman dia masih statis, berarti tidak ada database. Tahu ya bedanya statis dan dinamis? Kalau dinamis itu ada database-nya, kita bisa panggil, kita bisa memperbaharui database, bisa menghapus gitu. Jadi berinteraksi sama si usernya, webnya. Nah kalau si statis ini ya udah ya gitu aja gitu. Jadi beritanya itu aja terus gitu. Nggak ada berita terbaru. Biasanya dipakainya mungkin zaman dulu untuk uh, promosi brosur gitu atau kayak apa sih penjelasan nama perusahaan apa gitu. Tapi kalau misalnya mau menghubungi perusahaan tersebut ya harus via handphone gitu atau mau melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut harus lewat jalur lain gitu, nggak bisa lewat web. Webnya jadi cuma buat promosi aja karena dia masih statis, tidak ada database. Terus apa ya? Oh iya, ini saya sempat bikin sih, bukan sempat bikin, waktu zaman-zaman awal ngoding tuh pasti ngoding namanya online guestbook. Online guestbook itu kayak kalau kalau sekarang tuh kita forum kan nulis sesuatu terus nanti akan ada notifikasi kan. Misalnya tulisan kita dikomentari, oh ya udah kita bisa baca komentar dari orang lain, terus kita bisa komentar balik gitu kan. Nah itu TikTok gitu ibaratnya interaktif. Nah kalau dulu tuh ada online guestbook, tapi cuman kayak Hai, Atika was here gitu, udah gitu doang. Misalnya nanti di bawah ada yang ngomong ya kita nggak ada pemberitahuan apa-apa gitu karena ya nggak interaktif, jadi dia cuma satu arah aja. Terus dia masih pakai HTML biasa banget ya, Blink, Marky gitu. CSS sih sebenarnya CSS udah ada tahun 99 sih, tapi kayaknya saat itu belum terlalu dipakai ya. Jadi masih yang tampilan hitam terus tulisannya hijau ya atau biru gitu kalau web zaman dulu.
Web 2.0 itu pasti, kalian ngerasain ya, sampai sekarang juga kayaknya masih jalan. Dia udah mulai, tadi kan nggak interaktif, sekarang udah mulai interaktif, makanya dia disebut juga, partisipatif and social web. Jadi itu termasuk, sosial media itu udah termasuk web 2.0. Jadi bisa saling ngobrol pengguna web, nggak cuman satu arah kayak tadi yang Facebook, nah ini udah bisa dua arah. Terus, contohnya Facebook, YouTube, blog, wiki, YouTube juga termasuk karena kan ada di bawahnya ada komentar ya, jadi nggak cuman kita nonton doang, tapi bisa berinteraksi sama penonton. Dan yang ketiga adalah, semantic web. Bedanya apa sih sama web, 2.0? Nah tuh, kalau yang 2.0 itu masih kita pakai sampai sekarang, nah yang web 3.0 itu sebenarnya udah ada, udah jalan, cuman kayaknya nggak dari segi konsumen bukan IT ya, tuh nggak berasa gitu bedanya sama web 2.0 gitu. Padahal, sebenarnya udah jalan gitu. Goalnya adalah tujuannya adalah membuat web semantik yang bisa baca data mesin. Dipelajari lagi. Sekarang kita mempelajari tentang human behavior co-constructing the web. Jadi bagaimana perilaku manusia membentuk web. Kalau ada dua jadinya ya, ada mikro dan makro. Kalau mikro itu jadi hubungan pribadi antara si pengguna sama komputernya sendiri gitu. Jadi cuman mempelajari tentang behaviornya, emotionnya gitu. Misalnya, contohnya ketika orang tua megang laptop gitu ya kan, ada yang tenang gitu, ada juga yang merasa dirinya gaptek, baru dinyalain udah grogi duluan gitu. Nah, atau mungkin dia udah tenang tapi dia nggak bisa baca tulisannya karena ya udah umur gitu, jadi fontnya mesti dibikin lebih besar gitu. Jadi itu dipelajarin sih sama si web scientist nih. Oh, kalau misalnya calon target user kita nih orang tua, berarti kita fontnya harus besar nih gitu, atau suaranya mungkin lebih dikencengin, atau warnanya dibikin lebih kontras, jangan terlalu saru warnanya karena matanya udah tua gitu. Atau target market kita ternyata anak umur berapa gitu, wah kalau anak umur sekian nih tujuannya untuk learning misalnya belajar, kayaknya kita nggak perlu gambar-gambar terlalu warna-warni atau gimana, takutnya mereka ke distract, atau oh kalau umur sekian justru perlu biar mereka tertarik, nah kayak gitu. Itu kalau mempelajari
calon usernya masing-masing. Nah itu namanya mikro ya, karena kan dia cuma satu orang atau cuma satu golongan yang dipelajari. Sedangkan kalau makro itu banyak banget manusianya yang harus dipelajari. Jadi bukan lagi tentang behavior, bukan lagi tentang emotion si calon user, bukan, tapi tentang protokol negara tertentu, terus aplikasinya gimana gitu. Misalnya contohnya kalian mau bikin aplikasi e-commerce untuk apa ya? Misalnya baju renang nih. Tapi target user kamu ternyata orang Amerika, misalnya orang luar, kamu mau jualan online ini untuk orang luar gitu. Mungkin kamu bisa lah pasang foto modelnya di web kamu itu yang seksi-seksi gitu, kebuka-buka, vulgar gitu. Tapi misalnya ke target market kamu orang Indonesia gitu, kan pasti gambar yang kamu suguhkan di web kamu itu nanti berubah ya, mengikuti governance atau protokol di negara tertentu yang menjadi target kamu gitu. Jadi bagaimana itulah human membentuk webnya gitu. Jadi akhirnya webnya itu didesain ya tergantung target usernya seperti apa. Nah itu yang mempelajari si web scientist. Web science metodologinya. Jadi gimana sih menggunakan web science untuk meriset suatu web gitu kayak tadi. Ya pertama kalau emang dirasa butuh baru mau ada masalah nih misalnya kayak yang tadi contohnya web e-commerce-nya sering terjadi penipuan. Kenapa ya kok banyak customer kita merasa nggak percaya kerja sama kita gitu, beli di kita gitu, ternyata karena banyak merasa tertipu padahal bukan kita yang nipu tapi mungkin ada pihak ketiga yang menemukan celah. Nah itu kan kira-kira perlu nih dibenahi nih webnya. Nah baru web science mencari metodologi yang tepat, gimana harusnya investigatornya mempelajarinya, engineeringnya mempelajari sistem juga, gimana sih celahnya di mana sih kayak gitu. Atau yang tadi lebih ringan masalah cuman kayak e-commerce baju renang tadi, mungkin kalau misalnya engineeringnya atau timnya itu orang luar gitu ya, orang barat misalnya, terus dia bikin web baju renang untuk orang lokal Indonesia gitu, terus banyak yang kritik nih, mungkin dia bingung kali ya, kok dikritik sih web gue udah bagus bla 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 bla. Ya karena ternyata investigator atau engineers-nya kurang tepat gitu, harus yang dari Indonesia. Oh ternyata ada nilai-nilai sosial yang lupa dipelajari sama orang barat tadi. Kayaknya kita perlu merangkul atau perlu hiring investigator atau engineers dari pihak lokal nih biar kita tahu pasar lokal tuh
adatnya seperti apa sih. Kalau dari segi keamanan sih web gue udah bagus nih, cuman kenapa kena kritik ternyata masalah gambar doang, kurang sopan bagi pasar Indonesia misalnya kayak gitu. Nah itu kan mungkin aja investigatornya nggak bisa paham karena beda beda daerah tadi. Jadi perlu setelah mempelajari masalahnya apa, dia harus gimana dia tahu masalahnya di mana, ya dia perlu menganalisa dulu, baru akhirnya melakukan investigasi dan lain-lain, baru menemukan keputusan yang tepat. Nah ini tugas pertama di blog, taruh menurut kalian web itu apa sih gitu di blog, tulis ya nanti ya. Ambivalence of the web atau ambivalensi itu apa sih, kayak ambigu gitu. Jadi ambigu itu apa sih? Ambigu itu adalah suatu kata yang punya dua arti yang saling bertentangan. Nah, ambivalensi of the web, jadi maksudnya web itu berguna nggak? Berguna banget. Apakah ada nilai negatifnya? Pasti ada juga gitu. Jadi ada pro dan kontra. Pro dan kontranya, satu, informasi ya, tapi bagusnya yaitu informasinya bebas, siapapun bisa mendapatkan informasi yang kita cari, tapi kualitasnya dipertanyakan, apakah itu benar, valid nggak, hoax nggak gitu. Terus personalization versus privacy. Kemarin yang old media udah dibahas ya, kalau nggak salah personalization itu gimana kalian punya Instagram, sama teman kalian punya Instagram, pasti feed yang dikasih, atau misalnya buka TikTok dia sama TikTok kamu FYP-nya beda karena sistem udah membaca gitu. Oh, si A sukanya ini, si B sukanya ini gitu. Jadi sudah terpersonalization. Jadi udah gadgetmu ya udah dia akan mengerti kamu banget, kesukaan kamu apa gitu. Nah, versus privacy. Kenapa gadgetmu bisa tahu kesukaanmu? Nah, karena ternyata ada privacy yang dilanggar sama sistem gitu. Mungkin aja kamu dikupingin, kamu lagi ngomong, terus ternyata dia dengerin, atau kamu melakukan pencarian di browser, dia simpen data-data yang kamu cari, oh dia baca, oh kamu ternyata suka ini gitu. Nah itu privacy kamu tuh sebenarnya dilanggar. Terus influence by the mass versus manipulation of the masses. Nah ini sama kayak kasus yang tadi politik ya. Bisa aja kamu merasa kamu terinfluence sama suatu hal, padahal sebenarnya kamu dimanipulasi gitu. Nah, jadi hati-hati bedakan mana yang terinfluence, mana yang dimanipulasi. Jadi kamu harus tahu nih,
benar atau baik buruknya suatu, berita gitu. Kalau kasus kadang-kadang kan kalau kasus viral, wah kita akan support victim banget ya, wah victim-nya kita belain gitu, ternyata ada cerita lain yang mungkin belum dibuka di web itu, oh ternyata victim-nya tuh begini duluan makanya dia, diapain sama si pelakunya gitu. Jadi hati-hati mendengarkan berita itu kita harus dengerin dulu dari 2 sisi gitu, bener nggak cerita yang disampaikan. Emang bener sih tapi ternyata ada cerita lagi yang belum disampaikan. Nah, hati-hati mana yang beneran mana yang bisa, dimanipulasi. Terus inklusif and fair versus eksploitatif. Nanti dibahas deh kalau nggak salah di tampilan berikutnya ada deh saya takutnya ntar berikutnya ada. Nah kan benar ya, saya lupa inget ini udah lama apa bikin slide-nya. Oke, inclusion fair and versus exploitative, growing versus sustainable, and prevalence without an end. Pertama yang ini information freedom versus information quality. Ini dibaca ya. Ini yang untuk seperti tadi saya jelaskan ya, jadi informasinya banyak sih bebas ya dapatkan sama siapa aja tapi berbanding dengan kualitinya juga kualitinya ada yang hoax ada yang benar kita harus pintar-pintar si usernya juga menyaring asal berita itu dari mana. Terus ini personalization versus privacy.
Yang personalization versus privacy seperti yang tadi saya bilang, jadi kita dimata-matai ya. Nah, di mata-matai ini juga bukan cuman positif aja, positifnya kan, oh kita dipelajarin sama sistem, terus dikasih iklan yang, kira-kira cocok sama kita gitu. Tapi itu celah juga bagi yang mau iklan gitu. Misalnya nih, misalnya saya penjahat ya, saya, mau mentarget, calon user saya, misalnya biar buka, web saya yang palsu atau web saya yang pornografi. Bisa aja kan saya melakukan iklan, kan kalau iklan kan nggak ngecek lagi apakah iklan, maksudnya pihak kayak tadi, si Facebook tadi, pihak si Facebook kan nggak ngecek apakah iklan ini berbahaya apa enggak, pokoknya dia udah bayar slot iklan aja udah gitu, ternyata di transaksi di belakangnya, iklannya berbahaya, memanipulasi, pengguna Facebook untuk memilih calon yang Rusia pilih. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Bisa aja saya punya barang atau, web yang saya targetkan untuk menipu misalnya, tapi saya mau targetin, biar web saya rame, saya melakukan iklannya di Instagram kayak gitu, kan bisa aja ya. Jadi yang tadinya sebenarnya, bukan target marketnya iklan tersebut, tapi karena saya sengaja biar nembak dia, saya, arahinlah, "Oh umurnya sekian, yang, misalnya 18 tahun ke bawah, jadi dia mungkin masih gampang ditipu," atau langsung aja tua sekalian 40 tahun ke atas biar masih gaptek jadi gampang ketipunya, kayak gitu. Kan bisa lewat iklan, melakukan penipuan kayak gitu. Jadi, eee, apa sih, data-data kalian itu sebenarnya sangat berharga gitu bagi sistem. Bisa positif ya, bisa negatif juga celahnya bagi orang yang jahat tadi kayak saya. Makanya kalau kalian install sesuatu di handphone kan suka ditanya tuh, boleh nggak, tracking, apa, antar aplikasi ya, baiknya sih jangan di-allow ya, biar nggak ketahuan kalian lagi ngapain. Terus influence by the masses versus manipulation of the masses. Mmm, ini yang tadi saya bilang jadi, hati-hati mana yang benar-benar terinfluence, mana yang sebenarnya kalian dimanipulasi. Misalnya kalian membaca berita nih, terus yang di komentar, wah banyak banget yang condong ke suatu arah nih, pro banget atau kontra banget, pokoknya condongnya ke satu arah. Nah, kalian harus pinter-pinter, apakah, yang komentar rame ini adalah beneran orang atau buzzer gitu kan. Soalnya ya kalau buzzer ya berarti emang sengaja di-setting biar kayaknya setuju banget, kayaknya kontra banget, padahal mah dia dibayar gitu. Itu nggak bohong loh, itu beneran, buzzer-buzzer itu ada gitu. Saya sempat nanya sama temen saya, "Emang jadi buzzer tuh bayarannya berapa sih?" Pakai sistem komputer sekarang jadi komennya kadang-kadang mirip-mirip atau kadang-kadang seolah-olah ngobrol padahal mah buzzer kayak gitu. Terus kayak kasus, eee, mungkin kalian pernah ngikutin yang kopi sianida itu yang si Mirna itu ya, tahu kan? Itu kalau
menurut saya sih si siapa namanya? Aduh, lupa saya penjahat siapa. Pokoknya si cewek itu sih sebenarnya ya nggak harusnya dipenjara karena kurang kurang bukti, nggak ada buktinya gitu. Cuman dari gelagatnya, dari videonya tuh kayak emang orang canggung, kayak orang lagi awkward, kayak orang lagi deg-degan gitu. Jadi mau nggak mau kita merasa dia tuh jahat gitu kan. Padahal sebenarnya sih nggak ada buktinya, nggak ada ampul buat sianidanya, nggak ada jejak-jejaknya juga udah hilang gitu, udah keburu ke apa sih, mungkin kalap atau gimana sama bartendernya, apa sama si apa sih waitressnya, yang nggak tahu deh pokoknya jejaknya tuh udah hilang gitu. Sebenarnya susah dibuktikan gitu, cuman dari jejak-jejak maksudnya dari video-video CCTV terus udah gitu sampai diungkit-ungkit lagi katanya waktu itu sempat ada berita kalau si penjahatnya ini sempat ada kasus juga di luar negeri tabrak lari gitu. Nah, jadi makin negatif lah nama penjahatnya ini di mata rakyat Indonesia akhirnya. Gimana ya kayak udah seluruh warga Indonesia nyalain dia gitu meskipun buktinya kurang akurat sebenarnya gitu. Jadi itu sangat pengaruh juga sih suara masyarakat itu mas wisdom of the crowd gitu. Jadi tapi ya itu tadi wisdom of the crowd ya kita nggak tahu ya beneran apa enggak sih itu yang salah karena sebenarnya kurang bukti tapi akhirnya tetap aja dipenjara. Inklusif, unfair versus eksploitatif. Maksudnya ini secara teori ya, maksudnya secara maunya sih internet itu atau web itu bisa diakses sama semua orang, semua individu, semua perusahaan, semua pemerintahan, organisasi boleh mengakses web. Jadi informasinya siapapun boleh baca gitu. Tapi kenyataannya ya nggak gitu. Ada orang yang mungkin tadi nggak ada biayanya, atau mungkin bukan karena nggak ada biaya, tapi pemerintahnya yang larang buat akses web tersebut gitu, dilarang, diblokir, nah, kayak gitu. Jadi um, dibilang fair dan inklusif ya enggak gitu, masih ada pihak-pihak juga yang berkendala itu untuk mengakses web. Eksploitatif atau kita sebutnya, kenapa disebut eksploitatif ya, mungkin karena demi menyetarakan diri supaya fair ya bisa aja jadi tereksploitasi lah, keuangannya harus nyiapin budget lah yang tadinya menurut dia sebenarnya mahal cuman karena biar merasa fair dibela-belain, jadi disebutnya eksploitatif karena tereksploitasi mau nggak mau yang pihak yang tadinya sebenarnya nggak mampu diusahakan mampu gitu ya.
growing versus sustainable atau tumbuh terus versus berkelanjutan atau bertahan. Ya kan, web scientist itu kan masih belajar terus ya sampai sekarang juga untuk membuat web yang lebih baik, sampai masih web 3.0 pun masih berkembang, apalagi udah masuk ke zaman AI sekarang, jadi makin canggih. Nah, growing terus, tumbuh terus, itu kan makan biaya ya, biaya untuk bayar orangnya, terus orangnya juga dikirim untuk belajar, bayar edukasinya, terus misalnya datanya taruh di servernya perlu sistem pendingin juga, itu berarti kan bukan cuma uang doang ya yang dibakar, tapi juga energinya juga kebuang-buang untuk menjaga data-data kita di internet gitu. Jadi mau sampai kapan gitu akan membuang sumber daya gitu, bukan cuma materi doang, tapi maksudnya bukan cuma uang doang, tapi sumber daya alam juga ikut kegerus gitu dengan bertumbuhnya web. Jadi mau sampai kapan? Apakah sampai nanti sumber daya alamnya habis terus meledak gitu? Nggak tahu kita kan. Jadi perlu juga sampai kita berada di tahap yang sustainable gitu. Jadi jangan sampai gimana ya, susah ya. Kita mau lebih baik ya berarti kan kita mau growing, tapi harus bisa juga. Kalau kita growing, kita jadinya nggak sustainable gitu, menghabiskan sumber daya alam, bahaya juga gitu bagi alam, bagi kita juga kan jadinya bahaya ya. Bisa aja nanti akhirnya ya nggak tahu, jangan-jangan nanti yang film-film di robot-robot itu jadi kejadian, robotnya jadi bisa mengkalkulat gitu. Wah, kayaknya kalau gini terus berbahaya, nanti malah dia yang menyerang kita balik ya, kita nggak tahu. Namanya juga film, bisa aja jadi kenyataan gitu kan. Jadi kita perlu mempertimbangkan mau sampai mana kita growing agar kita tetap aman juga gitu bagi manusianya, nggak cuma bagi kepentingan webnya aja. Dan itu yang terakhir adalah ambivalence without an end. Jadi tadi ada berapa ya sebenarnya? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah 5 masalah yang dihadapi oleh web, atau bukan masalah ya, atau kita sebutnya ambivalence of the web. Jadi ambigu atau web itu adalah pisau bermata dua, bisa berguna, bisa juga menyakiti kita. Nah, itu ada 5 poinnya. Dan adalah satu lagi poin yang terakhir, ambivalence without an end. Jadi ternyata mungkin 5 tadi akan berkembang jadi 6 atau entah jadi berapa lagi, kita nggak tahu, karena kan web scientist masih belajar terus. Apakah nanti akan ada poin ke-6, poin ke-7, atau malah berkurang? Semoga sih berkurang ya, tapi kayaknya sih nggak mungkin ya. Akan ada terus yang 5 tadi. Nah, nanti apakah ada masalah baru? Semoga aja enggak, karena masih akan terus dipelajari oleh web scientist-nya. Dan itu aja dari saya hari ini. Berarti tugasnya yang tadi ya, ini tulis di blog pakai kata-kata sendiri, 1 paragraf aja. Menurut kamu web itu tuh apa sih gitu? Nah, itu aja. Ada pertanyaan nggak tentang tugasnya? Nggak ada. Bu, pengumpulannya kapan ya Bu ya? Ditaruh di blog aja, sama masukin linknya di student site. Nggak usah dikumpulin ke saya. Maksudnya deadline-nya ya seminggu lah, sampai pertemuan besok. Udah. Oke Bu, makasih Bu. Ada. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oh iya, nanti linknya ini, link Gmeet ini sama terus sampai selesai UTS, bakal link ini lagi.